Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan hidup kita, tentu kita pernah merasakan sedih, kecewa karena ditinggalkan oleh orang yang paling kita cintai. Tetapi hidup terus harus berjalan. Jangan kita larut di dalam kekecewaan dan kesedihan hingga akhirnya kita lupa untuk menatap masa depan. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Ia akan selalu mencintai dan mengasihi umatnya. Dan ia pun akan selalu memberikan kesempatan bagi siapa yang mau bertobat dan kembali kepadanya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa penyelenggara kehidupan, hidup dan mati kami berada di tangan-Mu. Kami mohon kepadamu agar kami memasuki perayaan suci ini dengan hati penuh kepasrahan, sehingga kami memahami apa yang Engkau kehendaki di dalam perjalanan hidup kami. Tuhan, jangan biarkan kami senantiasa mengikuti kehendak hati kami, tetapi biarkanlah kami senantiasa mengikuti suara hati yang berasal dari terang Roh Kudus yang Engkau utus untuk menerangi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada hari ini kita kembali diajak bersama. Tentu yang namanya perjalanan persiaran kehidupan, ada senang, ada derita, ada suka, dan juga ada kecewa. Ada kesedihan, tetapi juga ada kebahagiaan. Ketika kita ditinggalkan oleh tulang rusuk atau orang yang kita idolakan, orang yang paling berperan di dalam hidup kita, ataupun orang yang senantiasa menemani kita di dalam perjuangan hidup kita, kita merasa sedih. Kita bahkan menangisi kepergiannya. Tetapi di dalam kitab Kejadian hari ini, Abraham dan Ishak mengajar kepada kita semua bahwa hidup itu faktanya harus terus berjalan. Dan kita yang masih bersiara di dunia ini harus meneruskan hidup itu dengan mencari cinta sejati. Cinta sejati, sang sumber cinta, yaitu Allah sendiri. Oleh karenanya, melalui peristiwa yang dikisahkan di dalam kitab Kejadian hari ini mau mengajak kepada kita semua agar kita tidak mengandalkan manusia, atau agar kita tidak menyembah atau menyerahkan diri kita kepada manusia, tetapi berikanlah secara total kepada Tuhan. Tuhan mengendaki anak-anaknya tetap berjalan, mencari kebenaran, mencari di mana karya penyelamatan Allah bisa ditegakkan. Kita semua dipanggil dan diutus untuk hidup menuju kesucian. Tentu kesedihan selalu menjadi warna yang mengiringi perjalanan hidup kita. Tetapi jangan sampai kesedihan itu justru membuat kita jatuh sakit dan menimbulkan persoalan yang baru. Apalagi di tengah pandemi COVID-19. Kita harus tetap semangat mencari solusi, menjadi pribadi yang lebih kreatif dan integritas. Mari kita belajar, mari kita berjuang untuk senantiasa terus berkembang menjadi pribadi yang beriman dengan benar. Pada poin yang kedua dari Injil Matius, kita diajak untuk belajar, untuk tidak iri, untuk tidak benci, untuk tidak mudah menghakimi sesama kita. Hari ini Yesus menunjukkan sebuah perbuatan yang sangat mulia. Ia mendatangi sang pemungut cukai, memanggilnya dan menjadikan dia sebagai murid. Banyak orang mengatakan, bagaimana mungkin ia duduk makan bersama dengan orang berdosa?
Tidakkah ia tahu bahwa orang ini adalah orang yang berdosa? Jangan sampai kebencian atau permusuhan pribadi membuat kita menilai sesuatu secara tidak objektif. Sebagai orang beriman, tentu landasan penilaian itu adalah Allah yang adalah kasih. Mari kita belajar untuk senantiasa datang, menyapa bila perlu, membantu dan memberikan solusi agar sesama kita tidak terjebak di dalam dosa yang menyesatkan. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, mari kita renungkan kata-kata Yesus pada Injil hari ini. Bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib. Aku menginginkan kasih sayang dan bukan persembahan. Lihat, Tuhan mengendaki kita datang dan menolong, bukan mencaci maki, menghakimi seolah-olah kita paling benar. Tuhan mengendaki kita sebagai orang beriman datang, membantu dan bila perlu diselamatkan jiwanya agar bersama-sama kita semua selamat. Tetapi seringkali yang Anda dan saya, kita semua lakukan, lebih sering mendahulukan mulut untuk menghakimi, lebih sering mendahulukan mulut untuk menyalahkan, lebih sering mendahulukan logika menurut pandangan kita tanpa harus melihat situasi, kondisi, dan konteks di mana kita berbicara. Hingga akhirnya apa? Ketika kita tidak bisa mengontrol diri kita tidak bisa menempatkan diri kita di mana kita harus berbicara dengan tepat dan benar, dengan segala kerendahan hati. Seringkali emosi yang meluap-luap menjadikan kita seolah-olah Tuhan yang berhak atau yang harus diperhatikan oleh sesamanya. Ibu, bapak, saudari, saudara, tidak demikian di dalam beriman. Kita diajak untuk menyelamatkan, kita diajak untuk menjadi penyembuh, baik itu untuk diri kita sendiri maupun untuk sesama kita. Lihatlah, Yesus tidak mengendaki suatu persembahan, tetapi kasih sayang, dukungan, bukan justru saling menjatuhkan, bukan justru saling membunuh karakter, bukan justru menegakkan apa yang salah dan hanya benar menurut pikiran kita. Mari kita belajar dengan rendah hati, mencari kebenaran, yaitu bertumbuh di dalam iman yang dilandaskan pada kasih. Semakin orang banyak diselamatkan karena kehadiran kita, semakin kita menjadi berkat, semakin kita berkembang di dalam beriman. Karena beriman itu tidak menghakimi, karena beriman itu tidak menuntut suatu pengorbanan sesama, tetapi lebih pada pengorbanan diri yang senantiasa untuk taat kepada Allah. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, Allah tidak mengendaki suatu persembahan, tetapi kasih sayang. Kita sebagai insan yang luhur, pribadi yang berintegritas, diajak untuk menolong, bahkan bila perlu menyelamatkan, agar semakin banyak orang memuliakan Tuhan karena kehadiran kita, karena kita yang senantiasa menjadi berkat dan bukan penghukum. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.